Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rohama Nuril Latifah dengan NPM 2011080158 dari kelas BKPIC semester 5. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah studi kasus anak dan remaja. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya buat tentang studi kasus pada anak SMA tentang perilaku bullying. Pada dasarnya, setiap peserta didik pasti memiliki masalah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Masalah tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa bidang, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Konselor memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dan bantuan kepada peserta didik yang memiliki permasalahan, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Studi kasus merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh peserta didik dengan cara mencari data mengenai peserta didik tersebut. Data tersebut diolah dan dianalisis, kemudian hasilnya akan digunakan untuk menduga permasalahan dari individu, sehingga dapat diberikan layanan bimbingan dan konseling setepat mungkin. Melalui studi kasus ini, seorang konselor akan dapat memahami siswanya secara mendalam. Konselor akan mampu memperoleh informasi tentang sebab-sebab timbulnya masalah, serta untuk menentukan langkah-langkah penanganan terhadap masalah yang dialami siswa tersebut. Selanjutnya, pengertian dari bullying. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Menurut UNICEF, bullying bisa didefinisikan lewat 3 karakteristik, yaitu yang disengaja untuk menyakiti, terjadi secara berulang-ulang, dan ada perbedaan kekuasaan. Bullying bisa terjadi secara langsung atau online. Bullying online atau biasa disebut cyberbullying sering terjadi melalui media sosial, pesan instan, email, atau platform online tempat anak-anak berinteraksi. Jenis-jenis dari bullying yang pertama ada kontak fisik langsung. Bullying secara fisik paling tampak dan mudah diidentifikasi. Contohnya bullying fisik yaitu memukul, mendorong, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencekik, mencakar, meludahi, dan merusak, serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Dan yang kedua ada kontak verbal langsung. Bullying dalam bentuk verbal biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh bullying verbal yaitu julukan nama, celaan, fitnah, sarkasme, merendahkan, mencela, atau mengejek. Tindakan lain yang terkategori bullying adalah mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip, penghinaan, pernyataan-pernyataan pelecehan seksual, teror, surat-surat mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada perilaku nonverbal langsung. Bullying jenis ini seperti tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi wajah yang merendahkan, mengejek atau mengancam. Biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Dan yang keempat ada perilaku nonverbal tidak langsung. Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi pertemanan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan. Yang kelima ada cyberbullying. Tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, seperti rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal. Selanjutnya, tujuan dari identifikasi kasus yaitu yang pertama, untuk mengetahui bentuk-bentuk dari bullying, dan yang kedua, untuk mengetahui dan mendeskripsikan penanganan-penanganan yang dilakukan dalam menghadapi kasus bullying. Sasaran dari studi kasus adalah peserta didik sekolah menengah atas atau SMA, dan yang kedua, peserta didik tersebut cenderung menunjukkan gejala-gejala sering mengganggu temannya, memberi panggilan nama yang tidak baik, mencela atau mengejek, menampilkan ekspresi wajah yang merendahkan, dan mudah marah. Selanjutnya, metode dan alat pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Karena pada laporan ini akan mengkaji secara mendalam karakteristik dari bullying peserta didik, mencari faktor-faktor penyebab, dan memberikan bantuan kepada peserta didik untuk mengatasi perilaku bullying yang selama ini dilakukannya. Untuk alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan buku khusus. Untuk tahap pelaksanaannya, yang pertama analisis. Subjek kasus merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dan saat ini tinggal bersama orang tuanya. Orang tua tunggal yaitu ayahnya. Ia adalah anak yang periang. Setiap pulang sekolah selalu membantu orang tuanya untuk membersihkan rumah. Ia memiliki kebiasaan jahil kepada saudaranya dan teman-teman di lingkungannya sehingga dijuluki anak yang bandel. Di sekolah, ia sering tidak berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dan sering mengganggu teman kelasnya. Subjek kasus merupakan anak yang agresif karena ibunya yang sudah tidak ada, jadi yang bertanggung jawab penuh adalah ayahnya. Banyak orang tua yang salah dalam mengasuh anaknya. Terlebih, subjek kasus masih kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Orang tua cenderung longgar dalam memberikan pengawasan kepada anaknya. Orang tua membiarkan anaknya bergaul dan berkomunikasi berlebihan dengan orang lain, dan ia tanpa sadar membuli tanpa ada tindakan tegas dari orang tuanya. Selanjutnya, diagnosis. Faktor penyebab bullying adalah 1. Faktor internal, keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru. Pada awalnya, ia hanya ingin mencari teman, namun perlakuannya terhadap teman terlalu berlebihan, sehingga pada akhirnya ia menjadi kebiasaan membuli. Menurutnya, tindakan yang ia lakukan adalah karena ia merasa kurang kasih sayang dan perhatian. Dan selanjutnya, ingin mencari perhatian dari temannya. Subjek adalah anak yang kurang perhatian, baik dari orang tua maupun saudaranya. Ditambah di sekolah, banyak teman yang kurang senang dengan cara dia bergaul. Maka ia mencari perhatian teman dengan cara mengganggu teman di kelasnya. Dan yang kedua ada faktor eksternal, pola asuh orang tua. Orang tua subjek kurang memberikan pengawasan kepada anaknya, sehingga sang anak tidak takut melakukan tindakan yang salah seperti bullying. Dan selanjutnya kurangnya pengawasan di sekolah. Kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah menyebabkan ia melakukan bullying terhadap temannya. Pihak sekolah membiarkan peserta didik dan kurang pengawasan dalam sekolah. Tata tertib masih kurang disosialisasikan pada peserta didik. Dan yang selanjutnya ada prognosis. Setelah mengetahui faktor penyebab dari bullying di lingkungan sekolah, kemudian menetapkan alternatif bantuan yang akan diberikan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan behavioral dengan teknik pemahaman tingkah laku, dikarenakan ia selalu berperilaku tidak sehat dan menimbulkan akibat yang tidak menyenangkan bagi teman-teman dan lingkungannya. Pada kasus ini juga menunjukkan konseling rasional emosi terapi atau RET dengan teknik direktif untuk mengubah pola pikir yang irasional menjadi rasional. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan tingkah laku serta pola pikir yang irasional. Selanjutnya ada treatment. Dilakukan 4 kali pertemuan dimulai dengan membangun hubungan yang baik. Kemudian memberi penguatan dan meyakinkan subjek bahwa ia memiliki kekuatan untuk berubah. Pada pertemuan kedua, setelah ia mulai memahami arahan yang diberikan konselor bahwa perilaku selama ini tidak baik, selanjutnya konselor mengajak konseli untuk menghilangkan kebiasaan buruknya, dan konselor mengajak konseli untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada pertemuan ketiga, konseli secara umum sudah menunjukkan perubahan. Hal ini terlihat dari tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih saat belajar, ia mulai sudah berkonsentrasi. Setelah terdapat perubahan, konseli meyakini dirinya bahwa ia dapat mengurangi kebiasaan buruk dan mulai berperilaku baik. Dan pada pertemuan terakhir, konseli dibimbing untuk memahami bahwa perilaku bullying dapat mempengaruhi nilai serta merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika pada pertemuan terakhir konseli telah memahami dengan baik dan berjanji untuk tidak melakukan bullying di sekolah, ini dibuktikan dengan ia tidak melakukan bullying kepada temannya,
Dalam hal ini, konselor memberikan penguatan intermiten atau memberikan ganjaran untuk memelihara perubahan tingkah laku yang telah dicapai oleh konseling. Dan selanjutnya ada follow up. Untuk mencapai hasil yang maksimal terhadap usaha bantuan dalam bentuk tindak lanjut, diperlukan untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan atas kemajuan konseling nantinya. Diharapkan peran guru bimbingan dan konseling serta orang tua peserta didik untuk memberikan perhatian yang lebih intensif dan berkesinambungan kepada peserta didik. Yang pertama, memberikan motivasi kepada konseli untuk selalu melakukan hal-hal yang positif, serta mempertahankan sikap atau perilaku dan mengembangkan ke arah yang lebih baik. Wali kelas di sekolah senantiasa memperhatikan perkembangan konseli dan memonitor perkembangan serta perubahan-perubahan perilaku konseli yang diharapkan. Orang tua senantiasa mengawasi perubahan perilaku anak di rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.